Apa saja yang sering dialami oleh seorang wanita hamil pada trimester 1? Yang pertama adalah sering buang air kecil. Kenapa sih wanita hamil sering banget mengalami keluhan sering buang air kecil? Itu disebabkan karena peningkatan hormon beta-HCG, yaitu human chorionic gonadotropin, yang mengakibatkan peningkatan aliran darah ke ginjal, sehingga ibu hamil akan sering pipis. Ya, biasanya normalnya itu sekitar 6-8 kali per hari. Namun kalau sudah lebih dari 10 kali itu sudah tidak normal. Nah, kita perlu bedakan juga keluhan yang tidak normal, yaitu kalau keluhan sering buang air kecilnya disertai dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, bahkan disertai dengan keluarnya darah, itu sudah tidak normal, ya. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan mengatur minum ketika mau tidur. Jadi jangan minum 1-2 jam sebelum tidur, karena akan membuat ibu menjadi terbangun di malam hari dan kualitas tidurnya akan menjadi berkurang. Kemudian menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein, ya, seperti kopi, teh, atau minuman bersoda, karena makanan atau minuman yang mengandung kafein bisa mengakibatkan ibu mengalami buang air kecil lebih banyak, ya. Kemudian yang perlu ibu lakukan adalah setiap buang air kecil itu memang harus lampias, harus sampai puas, ya, biar ibu nggak bolak-balik ke kamar mandi, ya. Yang keempat yang bisa ibu lakukan juga adalah dengan melakukan senam Kegel, ya, untuk melatih otot dasar panggul ibu sehingga ibu bisa mencegah terjadinya ngompol saat terjadi penekanan pada daerah perut ibu, ya, misalnya saat bersin, saat batuk, atau tertawa berlebihan. Pendarahan dari kemaluan. Keluarnya darah dari kemaluan pada ibu hamil itu bisa normal maupun suatu hal yang tidak normal, ya. Yang normal itu dinamakan dengan tanda Hartmann, ya, yaitu di mana zigot atau bakal benih itu menembus dinding rahim atau endometrium, ya, keluarnya berwarna kuning sampai sedikit warna merah muda dengan keluhan nyeri yang sedikit dalam waktu yang singkat. Jadi tidak banyak. Namun bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang tidak normal, yaitu seperti ancaman keguguran, hamil kosong atau blight ovum, kemudian hamil anggur, maupun kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Nah, untuk mengetahuinya antara ini perdarahan yang normal atau tidak, memang dibutuhkan pemeriksaan langsung oleh dokter dan disertai dengan pemeriksaan USG, ya. Cara mengatasinya gimana? Kalau ibu mengalami perdarahan ketika berada di rumah, yang ibu lakukan adalah beristirahat atau bed rest, ya. Jangan melakukan hubungan intim atau seksual terlebih dahulu, ya, menghindari stres berlebih dan mengkonsumsi obat penguat kandungan apabila sudah diberikan oleh dokternya. Nantinya ibu segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan untuk diketahui itu penyebab perdarahannya karena apa? Masih merupakan hal yang wajar atau normal atau merupakan hal yang tidak wajar. Mual dan muntah yang berlebihan. Keluhan mual dan muntah atau nausea and vomitus in pregnancy itu merupakan suatu hal yang wajar, terjadi kurang lebih 75% pada kasus kehamilan, terutama pada trimester 1 disebabkan karena tingginya hormon kehamilan dan juga akan berulang pada trimester 3 karena rahim yang sudah semakin tinggi sehingga menekan lambungnya. Nah, itu merupakan suatu hal yang wajar. Nantinya setelah trimester 1 berakhir, yaitu 14 minggu, keluhan mual dan muntah akan berkurang. Namun yang perlu ibu waspadai adalah keluhan mual dan muntah yang sudah berlebihan, yang dinamakan dengan hyperemesis gravidarum. Tandanya apa sih? Sudah terjadi penurunan berat badan kurang lebih 5-10% dari berat badan ibu sebelum hamil. Dan juga sudah terjadi tanda-tanda dehidrasi. Seperti apa? Seperti pusing, kurang konsentrasi, jantung berdebar-debar, keringat jagung, lemas, letih, lesu, dan kemudian produksi pipisnya berkurang, ya, warnanya menjadi kekuningan pekat dengan berbau yang sangat menyengat. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda dehidrasi. Ketika keluhan sudah jatuh kepada hyperemesis gravidarum, ibu harus segera ke rumah sakit karena dokternya nanti akan memberikan obat-obatan melalui infus. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan status hidrasi ibu, ya, karena keluhan hyperemesis gravidarum bisa membahayakan janin di dalam kandungan. Gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, ibu bisa mengkonsumsi makanan dalam porsi yang kecil namun frekuensinya lebih sering, yang dinamakan dengan small frequency feeding, ya. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu pedas dan berminyak karena makanan tersebut bisa merangsang keluhan mual dan muntah pada ibu.
Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi atau ketika makan itu dalam sirkulasi atau ruangan yang baik ya, yang udaranya tidak pengap ya, tidak berbau menyengat. Yang keempat, ibu bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung jahe karena sudah terbukti jahe itu secara penelitian bisa membantu mengurangi keluhan mual dan muntah. Yang kelima, ibu bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin B6. Nah, ada lagi nih caranya. Ketika mau tidur dengan jarak waktu makan itu dijarakkan kurang lebih 3-4 jam. Jangan ketika habis makan langsung tidur karena akan mengakibatkan isi lambung naik ke atas dan ibu akan mengeluhkan mual dan muntah. Ketika tidur, gunakanlah pakaian yang longgar, tidak terlalu ketat ya. Dan ibu bisa juga menjaga status hidrasi ibu. Jangan sampai dehidrasi. Ketika dehidrasi, keluhan mual muntahnya akan semakin hebat lagi. Nah, bisa juga ibu mengatasi keluhan mual dan muntah dengan cara mengalihkan pikiran. Sering banget ibu hamil mengeluhkan mual dan muntah ketika malam, ketika tidur. Karena dia bengong, mikir akhirnya mual dan muntah. Dan keluhan mual dan muntah itu akan berkurang ketika ibu bekerja di pagi dan siang hari. Jadi berusaha melakukan aktivitas untuk mengalihkan pikiran dari keluhan mual dan muntah. Ada satu hal lagi yang bisa ibu terapkan, yaitu dengan menggunakan akupuntur, akupressor maupun aromaterapi untuk membantu keluhan mual dan muntah. Biarlah ibu sudah melakukan cara-cara tadi namun keluhan mual dan muntah tetap tidak teratasi, segera ke rumah sakit karena dokternya akan memberikan obat yang bisa membantu ibu mengulangi keluhan tersebut. Keputihan dibarengi dengan gejala lain. Keputihan bisa merupakan suatu hal yang wajar dialami oleh ibu hamil dan juga bisa merupakan suatu hal yang tidak wajar. Keputihan biasa disebabkan karena peningkatan aliran darah ke bagian genitalia interna ya, atau bagian kelamin bagian dalam. Ya, itu biasanya mengakibatkan kelenjar yang berada pada leher rahim dan juga pada vagina menjadi lebih aktif sehingga akan mengeluarkan cairan lebih banyak. Biasanya berwarna putih bening ya, tidak berbau dan tidak gatal. Itu keputihan yang normal. Namun juga bisa berubah menjadi keputihan yang tidak wajar, yaitu berwarna seperti putih susu atau bahkan kehijauan, terus berbau asam atau amis dan juga disertai dengan keluhan gatal pada bagian area kewanitaan. Nah, kalau memang ibu mengalami keluhan seperti itu, yang ibu bisa lakukan adalah segera kontrol ke dokter kandungannya untuk diperiksa apakah keputihannya masih termasuk wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, nanti dokter akan memberikan obat untuk membantu memulihkan kondisi ibu. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama ibu bisa lakukan adalah menggunakan celana dalam yang breathable. Jadi sirkulasinya bagus sehingga tidak pengap pada bagian area kewanitaan. Kemudian ibu bisa mengatasinya dengan membawa celana dalam ganti kalau misalnya bekerja di pagi dan siang hari. Ya, ibu bisa membantunya juga dengan menggunakan panty liner. Yang bisa ibu lakukan juga adalah melakukan cebok dengan air biasa. Hindari menggunakan cairan pembersih kemaluan yang dapat mengurangi kelembapan atau merubah kelembapan pada daerah kewanitaan ibu. Ya, arah ketika cebok juga harus diperhatikan. Yang benar adalah dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Hal lain yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi keluhan keputihan adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang, sehingga sistem imun ibu terbangun dengan baik. Ya.